Oke Sobat CS, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kali ini saya berada di rumah salah satu teman pegiat bonsai. Beliau ini memiliki koleksi bonsai yang cukup banyak, dan saya berniat untuk mereview koleksi bonsai dari beliau ya. Sobat CS ketahui bahwa teman saya ini adalah salah satu pegiat bonsai yang ada di Kabupaten Lombok Timur, dan alamatnya nanti di sini ya. Ini alamat lengkapnya di bawahnya. Dan beliau ini adalah salah satu alumni SMK Pertanian Negeri Sakra. Dulunya dikenal dengan Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Negeri Sakra. Dan sebentar lagi saya akan kenalkan dengan teman saya ini, sekaligus kita akan bertanya seputaran bonsai yang dikoleksi oleh beliau ya. Assalamualaikum, Bang. Sehat? Dari 2003 saya mulai. Dari mana? Dari Sumbawa di Alas. Di Alas. Ya. Di sini di mana? Ini antar anak-anak ke sekolah di GG. Oh, di DG sini? Iya. Sahabat CS, ini juga teman ini pegiat bonsai di Sumbawa. Alas. Salam bonsai. Kita lihat dulu ya. Nah, ini Pak dulu ya. Ini apa ini dulu ini? Ini sampigi yang pasir. Tadi di pasir. Ini kira-kira berapa tahun ya? Ya, Di sini baru 3 tahun. 3 tahun sudah dikoleksi. Ini dari pengambilan sekitar 8 tahun yang lalu. Pengambilan 8 tahun. Ya, Tapi baru di sini 3 tahun. baru 3 tahun karena sempat tidak terurus ini bahannya. Jadi cabang-cabang ini sebenarnya kalau dia dia terus dikerjakan sesuai
tanaman perkembangan tanaman Ya. mungkin sudah hampir setengah jadi dia pohon ini. Tapi karena 5 tahun lebih terbengkalai. Enggak Jadi saya dirawat. ngulang lagi nih dari nol. Ngulang lagi. Dan ada bekas kawat-kawat lama Ya. ini yang tidak banyak yang udah mati ranting. Tapi ini kelihatannya sangat bagus ya, sudah kelihatan tua betul ini Ya batangnya lumayan ini. berkarakter. Nah kira-kira kalau dijual ini bisa laku berapa ini? Gimana ya kalau mengenai harga ini? Kalau dalam kondisi begini karena ini masih masuk kondisi bakalan, Bakalan ya. ya palinglah maksimal 45 juta. 45 juta sobat. Sobat, ini kira-kira 4 atau 5 juta. Nanti kalau yang mau datang ya di alamat tadi itu. Oke. Oke, kita lihat yang lain. Ini ada ini santigi. Dan memang di tempat ini, di tempatnya Pak Junaidi Abdillah ini banyak sekali koleksi santigi. Beliau punya banyak santigi. Mungkin ada berapa koleksi santigi Pak Jun di sini? Total santigi ya sekitar masih tinggal 100-an pohon. Di atas ada kecil-kecil, saya tahu sekitar 50 pohon lebih lah. Sama di bawah besar-besar. Ada 100, sekitar 100 pohon ya. Ada sekitar 100 bakal bonsai santigi yang dimiliki oleh Pak Jen. Sekarang kita lihat ya, masih banyak santigi yang lain dan masih banyak yang bagus-bagus. Coba kita lihat yang lain lagi. Ini juga ini apa ini? Santigi juga. Ini santigi juga. Karang. Santigi karang. Karang ya, yang varian mawar. Nah, bedanya santigi pasir sama santigi karang ini Santigi pasir dia apa namanya? Daun ininya. Dia perantingannya agak jarang. oh lebih jarang. Ternutnya jarang. Oh, internut perantingannya Ya. tidak. Lebih jarak. Kambium ini batang lebih tipis, makanya ininya agak keras dia, Oh, kaku, jadi lebih kaku harus dia. pas waktunya kalau mau mengarahkan ini. Untuk yang santigi pasir. Santigi pasir. Nah, kalau yang ini santigi dia karang lebih ini lentur, lebih rapat karena ininya lebih tebal dan kalau mengarahkan ya bisa sedikit nunggu agak besar juga jadi ini intinya ini lebih bandel dia kalau Ya, kita lebih bandel. kalau kita arahkan. Karena hidupnya di batu Oh, ini hidupnya di karang itu jadi biasa di alam ya. lebih rapat. Ini biasanya dapat santigi ini dari mana Pak Jan ini? Kiriman teman dari Sumba. Dari Sumba ini. Kalau yang dari Lombok ada. Lombok sudah nggak ada sih. Lombok sudah habis, santigi itu sudah dilarang. Jadi santigi ini merupakan salah satu jenis pohon yang dilindungi. Jadi memang sudah dilindungi oleh pemerintah dan mari kita juga berusaha untuk kita sama-sama melestarikan santigi. Dan di Lombok ini sudah tidak boleh mengambil santigi di alam. Jadi Pak Jun ini dia kadang-kadang melakukan pencangkokan atau stek atau kadang okulasi bisa dia enggak? Cangkok sama stek ya. Jadi untuk perbanyak santigi ini sering dilakukan oleh Pak Junaidi dengan cara cangkok atau stek ya. Jadi tolong jangan ngambil atau dongkel santigi di alam. Hati-hati. Nah ini kira-kira Pak Jan kita kembali ke ini. Ini kira-kira kalau santigi karang ini yang sebesar ini kira-kira harganya berapa? Sarannya. Oke, ini sobat 3-4 juta ini ya. Yang seperti ini kira-kira ukurannya ini lebarnya kira-kira 70 cm, tingginya kira-kira ada 80-90 cm ya. Itu kira-kira 3-4 juta. Kita lihat yang lain. Nah ini Pak Jun. Nah ini kayaknya lain ini. Lokal ini dari wilayah selatan. Tanaman lokal di Lombok. Ya di Sumbawa juga. Oh di Sumbawa ada. Jawa hampir di seluruh tempat ada. Ini yang
asam sarap. Asam sarap. Ya, kawan-kawan biasa bilang asrap. Asrap atau asam sarap. Kilat. Ini daun kilat ya. Ini juga besar nih sobat nih. Sobat, ini juga besar ini. Jadi rata-rata koleksi Pak Jun ini jumbo ekstra. Tapi ada yang lebih besar lagi. Nanti saya bikinkan videonya di konten yang lain. Kalau asam sarap ini biasa dia hidupnya di sekitaran kita ini juga ada. Oh, di sekitaran ya tempat. Dia habitat aslinya di mana? Di semua tempat ada. Bukan di daerah pinggir pantai ya. Cuman ini dia ada beda yang ini dia daunnya lebih kilat. Oh, daunnya lebih kilat ya, Daunnya kilat. ya lebih bersinar ya. Iya. Daunnya ya kalau dibandingkan dengan asrap yang berasal dari daerah utara ya. Ya, Jadi ini asrap yang berasal dari daerah selatan. Daerah selatan. Tepatnya mungkin ini di Jeruwaru ya ini ya. Daerah Jeruwaru. Ini kira-kira dilepas harga berapa ini? nah, ini untuk sementara saya enggak, karena bahan-bahan lokal begini enggak pernah saya lepas. Dari hasil dompelan. Ya kisaran harga kalau orang-orang jual kira-kira berapa kalau harga segini? Ini maksimal 1 juta. Ternyata Bisa dapat ternyata murah sekali. Sebesar ini murah ya kalau asrap ini. Ya padahal saya lihat kalau di koleksinya Pak Jun ini satu-satunya yang saya lihat. Mungkin ada yang lain belum saya lihat, tapi ini satu-satunya. Tapi ini murah. Tapi ini tidak akan dilepas sama Pak Jun karena ini merupakan koleksi kesayangan. Ya. Kira-kira 1 juta. Ini santigi lagi ini. Ini santigi. Ya. Ini sama, ini santigi pasir juga ini. ya santigi karang. Santigi karang ya, santigi karang. Oh, ini karangnya nih, Mas Yo. Oh iya, itu betul. Berarti ini dongkelnya sama karangnya ini ya? Iya. Diambil sama karang. Diambil sama karangnya langsung. Dari Sumba gitu. Ini di sini sudah 2 tahun. Makanya saya ini sayang ini kan enggak ya mungkin dipakai. Ya, Sayang kalau hanya saya potong. dibuang ya. Ya ini sobat ini. Jadi ini contohnya untuk perbanyak santigi Pak Junaidi melakukan pencangkokan untuk batang-batang atau cabang-cabang yang kemungkinan akan dibuang itu dicangkok dulu baru nanti dipotong. Jadi itu untuk memperbanyak koleksi santigi. Oke, untuk pelestarian santiginya. Itu beberapa mungkin saya kembalikan lagi ke alam, kita tanam lagi. Oke, nanti sobat, ini memang rencananya Pak Jun ini luar biasa ya, cukup kita acungkan jempol. Jadi dengan melakukan pencangkokan atau perbanyakan santigi ini dengan sistem cangkok ataupun stek, nanti begitu sudah jumlahnya cukup banyak, nanti itu akan kita rilis ke alam. Nanti kita akan ikuti beliau kapan-kapan begitu ada planning untuk melakukan penanaman langsung di alam. Kita akan kembalikan santigi ke habitat aslinya. Oke. Ini kira-kira berapa ini Pak Jun? Ini berapa ini? Ini sempat ada yang nawar kemarin 1.500.000 tapi belum mau saya lepas. Ya. Kira kalau 5 paling enggak baru saya lepas. Ini masih ada batunya. 5 juta. 5 juta. Sudah ada yang nawar 3.500.000. Tapi itu tidak mau dilepas, maunya pas 5 juta. Ada yang mau datang sudah datang ya. Kalau ada yang mau datang ke alamat yang tadi. Sip. Oke, terus kita lihat. Ini ada asam ini. Nih. Ini ada asam Jawa. Ini hasil cangkok. Asam Jawa hasil cangkok ya, Pak Jun ya. Ini kelihatannya sudah lumayan besar di alam, terus dicangkok, dan ini hasilnya
ternyata bagus juga, dicangkok bagus juga. Jadi tidak mesti dongkel. Ya, jadi kita tidak mesti melakukan pendongkelan di alam. Kita bisa lakukan pencangkokan, karena contohnya asam ini juga bisa dicangkok. Karena di Lombok ini sebenarnya sudah langka. Bisa jadi kayu bakar. Ya, itulah. Ya, mudah-mudahan. Jadi asam ini di Lombok itu sudah lumayan langka, karena seringkali banyak digunakan untuk jadi bahan bakar, yang jadi kayu bakar. Tolong teman-teman atau bapak ibu saudara semua sudah yang biasa menggunakan kayu asam untuk sebagai bahan bakar, tolong stop. Jaga alam, jangan dirusak lagi ya. Pohon asam kita sudah langka, sudah jarang. Jangan digunakan untuk kayu bakar. Kita lestarikan bisa dengan melakukan pencangkokan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Junaidi Abdullah. Oke. Selanjutnya ini kira-kira berapa nih Pak Jun nih asam ini? Asam hasil cangkokan. Asam biasanya umum ya di kawan-kawan saya selama ini tidak pernah jual asam. Cuman lihat di kawan-kawan pebonsai yang di sekitaran sini ya antara 700 sampai 1 juta gitu jual melepas. Dengan ukuran seperti ini. Ukuran model kan tergantung model dan Iya. peminat. Oke. Ini kira-kira 700-an ya. Ya. Ini kira-kira 700-an. 700-an. Oke, kita lihat yang lain. Ini. Kalau ini jenis sayang simbur. Sayang simbur ya, tapi sayang simbur besar ini daunnya ini. Memang ini yang jenis yang dari Sumbawa, ini daerah Sumbawa, Labangka. Dia di awal-awal pertumbuhan suli pertama itu dia agak besar daunnya, agak besar-besar. Tapi nanti setelah pengkatingan, cutting terus mulai tumbuh suli baru lagi tuh kecil-kecil ya. Ada dulu yang udah duluan, yang udah lebih dulu dari ini. Oh, sudah yang jenis ini ya, yang satu jenis dengan ini. Daunnya kecil. Ya memang ini sobat ya, saya lihat memang daunnya agak besar ini, beda dengan jenis sayang simbur yang lainnya. Tapi memang katanya Pak Jun seperti yang dijelaskan Pak Junaidi Abdullah tadi, ntar kita lihat yang sudah lama itu memang daunnya sudah mulai mengecil. Dan ini saya lihat durinya juga kurang. Ini dari mana ini Pak Jun? Daerah Labangka. Dari Labangka ini. Labangka Sumbawa. Sumbawa Barat ya. Sumbawa besar. Sumbawa Besar. Labangka Sumbawa Besar. Sayang simbur. Nah, ini yang lain santigi. Santigi. Ini santigi mungil. Ini yang kecil ini. Nah, ini santigi kecil nih. 1 2 3. 1 2 3. Kecil. Ada lagi yang kecil. Kalau yang kecil-kecil berapa Pak Jun? Kalau yang kecil-kecil tergantung model. Ya. Tarifnya dari 400, 500, bahkan ada yang 250, 300. Nah, yang ini kira-kira ini berapa ini kira-kira rata-ratanya ini? Dari sini 4.500. Oh, yang ini 4.500 ini. Oke, yang ini 4.500 ya. Yang ini, yang 1 2 3 ini kira-kira 4.500 kisarannya. Murah. Oke, ini santigi juga, ini santigi. Ini masih ada Karangnya ya langsung ya. Oke. Kalau yang ini sekitar Ini 700. 700 800 yang ini. Ini ada lagi sebelah kiri saya juga ada ini. Sebelah kiri saya juga banyak ini santigi semua ya. Oke, ini santigi banyak. Ternyata Pak Junaidi Abdullah ini punya banyak koleksi santigi, dan itu tadi kisaran harga beberapa santigi yang sudah kita tanyakan langsung ke pemiliknya ya. Dan ini saya akan lihatkan santigi-santigi yang lainnya, dan kisaran harganya ya kisarannya seperti itulah. Itu mungkin ini ya segitu juga, sekitar 3 jutaan mungkin ya. Nah ini. Oke Sobat CS, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Nanti saya akan bikin atau buat video lain lagi untuk mereview jenis bonsai yang lainnya. Di tempat ini juga
karena koleksi bonsai di tempatnya juga masih banyak. Dan kita jumpa di lain waktu di episode selanjutnya. Terima kasih, terus bersama kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan kita terus sehat dan sukses bersama-sama. Salam bonsai. Salam lestari. Nah, salam.